Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Fikrianwar, CGP Angkatan 9, dan rekan saya namanya Kholida Rizkiyah. ya Miss Kholida Rizkiyah, yaitu rekan serumpun di mata pelajaran bukan serumpun ya, satu nama mata pelajaran yaitu bahasa Inggris. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 dan Miss Kol di kelas 10 dan 11. Panggilannya Miss Kol. Oke, Miss, sesuai agenda. Agendanya kita mau ini dulu ya, kayak mau ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan rencana Miss yang tentang mengajar itu loh, kelas 10 di materi procedure. Nah, sebelumnya nih di awal dulu deh, harapan Miss Kol untuk di materi procedure text terhadap anak nih apa nih kira-kira? Harapan saya gitu, learning goals mungkin berharapnya sih di akhir pembelajaran siswa tuh bisa menyusun dan bisa mempresentasikan hasil produk dari procedure text. Oh, berarti kita bahas dulu prosedur itu kan apa namanya, step by step ya. Jadi teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk how to make dan how to do gitu ya. Jadi anak itu di akhir itu bisa melengkapi bisa menyampaikan langkah-langkah dalam bisa itu membuat sesuatu atau bisa juga melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya anak itu udah bikin dulu atau memang disediakan teksnya? Kalau menyampaikan kan akhirnya kan anak itu menyampaikan. Nah, apakah bisa anak itu bikin dulu atau sudah disediakan? Anak bikin dulu. Jadi berdasarkan pengalaman belajar sendiri. Ya. Boleh nggak duduk di sini aku? Boleh. Aku mau ngobrol sama kamu. Siap. Oh, ada tamu? Enggak, sama dia. Oh iya. Jadi anaknya bikin dulu. Iya. Berarti anak berlatih atau dibahas dulu mungkin ya materinya gitu. Iya, pertama dibahas dulu materi tentang Aku fotoin ya, Miss. Procedure text-nya itu sendiri, dari mulai definisi, terus jenis teks procedure itu ada apa aja. Setelah itu structure sama language features-nya itu apa saja. Oke, berarti tujuannya itu memang sesuai dengan kalau di kelas 10 kan kurikulum merdeka ya, berarti sesuai dengan fase CP atau TP gitu ya. CP atau TP. Nah, sudah ditentukan belum Miss? Apakah mereka itu how to make atau how to do? Kan kalau di procedure text ada dua ya, how to make atau how to do. Sudah ditentukan belum? Atau memang diperkenankan mereka untuk bebas memilih? Nah, saya perkenalkan dulu, jenisnya itu ada recipe sama manual gitu. Dikenalkan dulu, nanti pengennya sih mereka menentukan sendiri maunya apa gitu, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diharapkan sih biar lebih bervariasi aja gitu jenis teksnya gitu. Mereka jadi tidak hanya menyampaikan cara how to make aja, tapi juga how to do. Pasti kan juga mengikuti ya semua language features-nya, terus langkah-langkahnya, vocabulary-nya. Itu pasti berbeda kan yang digunakan. Karena pemilihan tadi resipi gitu kan. sama manualnya, dan itu diharapkan bisa memperkaya vocab mereka aja gitu. Oke, berarti harapannya memang si anak itu bisa menentukan juga ya how to make dan how to do, dan di akhir adalah bisa menyampaikan. Nah, apa nih yang membuat tolok ukur Miss bahwa anak itu mampu menentukan, bisa memilih antara manual atau recipe gitu, atau how to make atau how to do itu? Apa yang membuat Miss anak tuh bisa loh gitu, sehingga Miss itu bisa menentukan dari sekarang gitu, apakah how to make atau how to do gitu. Ataukah sebelumnya sudah di semacam investigasi dulu anak itu masih kesulitan di sini, atau mungkin anak sudah sampai sini? Sebelumnya sih belum ada investigasi gitu. Jadi benar-benar
no information tentang background knowledge mereka Oke. gitu. Berarti masih ini aja ya, Masih anak aja lah udah. Iya, jadi diserahkan ke anak aja gitu. Maksudnya mereka saya kenalkan tapi mereka nanti yang menentukan gitu. Atau mungkin di situ bisa mengarahkan dulu, atau di situ bisa menarget dulu, atau apa ya, di pertemuan pertama mungkin ya, di pertemuan pertama itu akan memetakan dulu anak apakah memang sudah bisa menentukan atau kita yang menentukan. Memetakannya gimana ya? Apa nih rencana mis untuk memetakan, kira-kira butuh nggak untuk memetakan anak itu? Jadi kayak misalkan kan tadi dulu ya, sebelum sampai kepada menyampaikan, kita kan anak tuh harus membuat dulu kan ya, membuat teksnya. Nah, teks itu kan terbagi dua, ada yang how to make dan how to do gitu kan ya. Nah, how to make atau how to do, ada nggak misalkan kita nentuin how to make aja deh, how to do aja deh gitu. Karena dari anak itu kemampuannya levelnya segini misalnya. Nah, belum menentukan itu sih. Tapi rencananya gimana? Atau melihat situasi aja? Iya, melihat situasi aja gitu. Tapi belum tahu ini apakah lebih baik seharusnya ada pemetaan dulu kayak apa? Mereka interestnya kemana? Tertariknya Iya. resepi atau memang seperti itu. Sementara yang sudah pernah, kan sudah belajar nih 1 semester nih sama Miss Ko. Sementara menurut Miss sendiri, secara grammar atau structure lah ya, untuk kosakata yang dibutuhkan dalam teks itu, kira-kira anak ini nggak kesulitan nggak? Prosedur teks ini kan ya? Kalau yang di semester sebelumnya ya, Bayangan-bayangan ya, mungkin atau dapat catatan nilai atau apa gitu. kemampuan anaknya berbeda-beda. Mereka berangkat dari pengetahuan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ya. Ada yang benar range pengetahuan bahasa Inggrisnya itu luas gitu. Pronunciation-nya bagus, vocabulary-nya bagus. Mereka juga bisa, maksudnya menyusun secara sendiri Sesuai, gitu. Dan betul itu grammar-nya ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar no idea gitu tentang bahasa Inggris. Jadi blank, jadi vocabulary-nya kurang, pronunciation-nya kurang gitu. Jadi berbeda-beda background pengetahuannya. Nah, dengan alasan seperti itu berarti rencana Miss. Oke deh, kita mulai dengan rencana Miss dengan menggunakan metode apa, lalu nanti progresnya seperti apa. Bayangan progresnya, rencananya pembelajaran. Rencananya akan menggunakan model project Based learning. Ngeri. Oke. Coba dengan menggunakan project based learning. Terus yang pertama ya dikenalkan dulu tentang prosedur teksnya, dikenalkan dulu tentang struktur dan language features dan vocabulary-nya. Setelah itu menentukan ke tahap selanjutnya. Kalau di project based learning itu kan mendesain perencanaan proyeknya. Ya, nanti dipandu sama KPD juga mendesain perencanaan proyeknya. Itu di sana mereka berdiskusi mau menentukan apa temanya gitu, prosedurnya. Tantangannya apa? Kalau misalkan rencana kan udah bayangannya kan, kalau guru tuh kan ada bayangannya nanti anak gini gitu ya. Tapi kan biasalah perencanaan kadang di lapangan kan suka beda ya. Di bayangannya nih tantangannya bakal seperti apa tuh? Bayangannya pasti dari itu dulu ya. Kalau dari segi bahasa Inggrisnya nih ya, dari segi bahasa Inggrisnya pasti mereka akan banyak kesulitan dalam menyusun kalimatnya. Dari kan kalau misalkan prosedur itu ada step-stepnya gitu ya. Abis ini ngapain gitu kan. Itu kan pasti ada kesulitan di sana. Nah, tapi selain itu dalam project based learning itu kan kita based on group ya. Iya, biar rata-rata gitu. Nah, kalau dari
pengalaman pribadi gitu ya, ada kesulitan untuk setiap grupnya itu tahu tugas mereka masing-masing gitu, kayak saling mengandalkan. job desk lah mungkin lah ya. Masih ada yang nggak tahu nih mau harus ngapain. Jadi cenderung mengandalkan satu orang di grup tersebut yang bisa bahasa Inggris misalkan gitu. Yang biasa dilakukan kalau menghadapi yang seperti itu, kalau misalkan kita kan tahu ya, wah grup ini yang kerja satu orang, Ya. yang ini kerjanya bagi-bagi lah gitu ya. Nah kalau mengetahui ada grup satu orang yang kerja yang lain enggak gitu misalkan, pernah ditegur atau apa gitu? Sebenarnya ditegur secara langsung enggak sih, hanya dikasih tahu di awal aja kalau misalkan ini tuh kan grup, jadi penilaiannya juga ada penilaian grup gitu. Tapi targetnya nyampe nggak, Miss? Maksudnya walaupun akhirnya secara progres kan dia individual gitu. Iya. Walaupun grup gitu, tapi kan dia ngerjain sendiri. Progresnya nyampe nggak sesuai dengan target gitu, bahwa dia harus menyelesaikan A, B, C gitu. Target masih sebenarnya nyampe Nyampe aja ya. Nyampe aja. Dan tugasnya gitu. Cuman kan, ya harus selesai. jadinya mereka itu tidak mengutamakan prosesnya gitu, jadi langsung aja di akhir aku harus ngapain, jadi mereka udah tahu jadi gitu loh. Kalaupun itu presentasi misalkan, ya presentasinya mereka tinggal membacakan hasil dari yang udah disusun sebelumnya, entah itu sama siapa gitu. Berarti ada sebenarnya ada keinginan Miss-nya itu tidak hanya seperti itu dong, gitu. Harusnya ada proses dan akhirnya setiap individu itu walaupun bekerja secara kelompok gitu. Iya. Harapannya mereka tahu job desk-nya masing-masing gitu loh. Oh ngerti lah ya, Ngerti, jadi nggak cuma dan terima jadi aja gitu. Apalagi udah satu orang ini pinter ya udah paling jagoin biasanya bisa. Jadi pengennya mah anaknya malah proaktif gitu kan ya. Tapi pengen anak proaktif, sementara untuk di kelasnya itu masih banyak kelompok yang saling mengandalkan atau tidak saling mengandalkan, ada yang udah bagi-bagi tugas. Ya udah bagi-bagi tugas aja udah. Iya. Tapi secara pembelajaran targetnya nyampe gak tuh fase atau CP yang tadi itu? Targetnya nyampe nggak ya? Kita lihat dari misalkan kalau evaluasi ya, kita dilihatnya dari atau pengennya itu sebenarnya targetnya nyampe nggak sih gitu? Target ke TP CP gitu sampai CP gitu. Pengen sih. Cuman kan ininya banyak ya, tantangannya. belum sih. Paling banyak apa tuh? Paling banyak masalah yang timbul di kelas yang untuk belajar tentang prosedur teknik. Kira-kira wah ini nih bakal ini selain yang kelompok tadi ya. Atau mungkin vocabulary atau mungkin apa? Iya itu vocabulary dan mungkin mereka karena merasa kurang pengetahuannya di bahasa Inggris, jadi takut gitu buat mengutarakan pendapatnya gitu. Walaupun itu nggak harus dalam bahasa Inggris ya, misalkan ya mereka ya gitu nggak pede mengungkapkan pendapatnya dalam bahasa Inggris, takut salah gitu, kalau misalkan ngomong takut salah, takut diketawain, jadinya akhirnya mereka nggak berani akhirnya malah nggak bisa dan diem aja malah gitu. diem gitu ya. Berarti problem utamanya di sini adalah supaya anak itu lebih proaktif gitu ya. Proaktif, kalau hasil mah kan biasanya mengikuti lah ya, semakin aktif anak semakin mengikuti biasanya. Terus Miss, dengan permasalahan ini tadi kan udah ditentukan ya apa project based learning itu backgroundnya alasannya supaya tadi itu ya mungkin supaya proaktif itu. Iya, mereka engage dalam proses pembelajarannya. Oke, bisa digambarin nggak Miss? Akhirnya saya menggunakan PJBL kan gitu ya untuk procedure text. Boleh digambarin nggak bahwa ini diusahakan memang untuk menyelesaikan persoalan yang supaya proaktif itu. Bisa digambarin nggak Kegiatannya ya? Sehingga tergambar bahwa anak tuh proaktif kok gitu dengan cara ini gitu.
berarti langkah-langkahnya dulu ya. Langkah-langkahnya mau kayak gimana gitu. Berarti kan sesuai dengan sinteks ya berarti ya? Ya rencana misinya aja, rencana misi itu kan menggunakan PJBL itu dengan harapan supaya proaktif, karena permasalahan sebelumnya itu kan memang anaknya yang kurang proaktif walaupun di kelompok-kelompok kan ya. Iya. Akhirnya menggunakan inisiatif gitu dalam kelompok. Akhirnya menggunakan PJBL. Nah, PJBL dengan bekal masih ada kelompok yang masih mengandalkan. Ada nggak strategi khusus dari langkah-langkah itu sehingga kalau saya seperti sebelumnya itu pasti akan hasilnya kan sama gitu. Nah, saya ada perubahan di bagian langkah ini misalkan. Iya. Paling di ini pas di perencanaan mendesain perencanaan proyeknya di situ dalam LKPD-nya saya menuliskan table yang isinya ada anggota kelompok, terus ada task group dan task descriptions-nya. Nama kelompok, terus di grup itu tugas dia bakal ngapain, terus deskripsiin. Nah gitu sih. Sampai akhir selesai laporan. Enggak itu dulu. Oh ya sampai akhir selesai laporan. Pokoknya pas sampai presentasi juga gitu kan ya. Iya. Nanti selama proses juga berarti di detail itu. Berarti lumayan agak dalam juga ya harusnya di pertemuan itu ya. Iya. Rencananya berapa pertemuan nih rencananya berapa pertemuan? 4 sih. 4 ya. Berarti di pertemuan pertama menggali itu ya tadi yang menjelaskan dulu what is procedure test dan seterusnya. Di pertemuan kedua full aja itu. Iya, baru ke AKPD 2 langsung. Berarti detail tentang tema tentang rangkaian kerja mereka mau gimana. Nah, itulah digali mau how to make atau how to do gitu ya. Terus abis itu presentasinya mau gimana. Oke. Modelnya mau kayak gimana. Tapi misi sendiri belum menentukan sebenarnya, belum nentuin presentasinya bentuknya kayak gimana. Belum. Terus dari detail itu muncul job desk. Iya. Perlu nggak kayak semacam monitoring atau dari guru atau dari siswa dari job desk yang sudah nanti kan udah dibikin nih. Nah, sepertinya perlu ya. Ini belum kepikiran tuh. Bener. Oh gitu. Ya, itu kan proses ya. Iya. Iya bener, di apa yang udah didesain itu dikerjakan atau enggak. Oh iya gitu. Berarti ada monitoring berarti ya. Iya berarti harus ada. Iya benar-benar. Apa nih rencananya mau guru atau siswa aja yang monitoring? Siswa sih lebih ke siswa yang mau guru sih harusnya. Harusnya guru ya, tapi kelasnya banyak tuh. Iya. Satu. Iya sih lumayan. Beranak ya. Iya. Atau kebayang nggak baiknya gimana sih? Atau nyari orang yang dipercaya? Gitu? Iya baiknya gimana ya? Atau dikasih satu tanggung jawab kalau ketua kelompok masing-masing. Oh ketua. Nah balik lagi nih berarti gali dikit nih. Kalau ketua itu ditunjuk atau ditunjuk guru atau ditunjuk teman-temannya? Saya sih lebih ke ditunjuk teman-temannya. Teman-temannya. Berarti memang dipercaya dong gitu. Berarti kalau Miss akhirnya menunjuk ketua untuk memonitoring seharusnya bisa kali ya? Saya yang nunjuk. Bukan, kan nunjuk ketua gitu. Iya. Yang berdasarkan hasil pemilihan anaknya. Iya. Bisa. Berarti itu termasuk bagian dari penilaian juga kan? Bagian dari penilaian. Maksudnya buat pertimbangan Miss gitu kan, bahwa mereka kan progres tuh. Iya. Bisa juga ya. Bisa juga. Oke. Berarti problem utamanya adalah proaktifnya anak lah ya. Di mana Miss itu sebenarnya udah mengidentifikasi lah ya. Anak itu beragam kemampuannya, ada yang udah bagus, ada yang udah mengikuti, ada yang masih ngeblank bahkan gitu ya. Tetapi dengan kerja kelompok sebenarnya anak mampu mengerjakan gitu. Cuma target pengerjaan sih oke. Hanya target pembelajarannya untuk meningkatkan
kemampuan bahasa Inggris masih ada beberapa yang terlewat gitu ya. Iya. Makanya dengan progres ini rencana PJBL ini diharapkan melibatkan semua. Strategi yang paling mendalamnya adalah di bagian perencanaan tadi ya. Nih, apa nih Miss kira-kira saya bisa masuk untuk bagian itu? Ya rencana-rencana yang tadi disampaikan nih. Pada saat perencanaan proyeknya. Pertemuan kedua berarti. Iya. Oke, yang pertemuan kedua hari apa ya? Atau hari ini kan masih Oh masih kenal, berarti bagian itu yang tinggal perencanaannya ya? Boleh. Supaya nanti perbedaannya gimana? Atau mungkin beberapa kali saya masuk, kalau diizinin. boleh. Oke, paling gitu dulu ya nih. Oke, rencananya kita akan itu ya. Pokoknya silakan aja itu rencananya bisa gimana Miss nyamannya di kelas. Nanti saya follow. Nanti progresnya seperti apa? Atau mungkin ada perubahan lagi. Misalkan tadi yang dia bicarakan, misalkan ini ternyata pas hari ini atau besok ternyata ada modifikasi yang lebih baik lagi. Silakan untuk diinformasikan. Terima kasih Miss, nanti kita ketemu lagi. Sama-sama, Mister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada nggak hal lain dari Jasuke yang urgent banget harus kamu pilih gitu? Ada mungkin belum topiknya apa? Ini alasannya ini boleh nggak? Boleh, tapi I need more reasons besides simple. Tapi ini sangat terlalu simpel sampai alasan itu simpel. Urgensinya apa? Aku udah nontonin topiknya belum? Udah, tapi ini kita bingung kan how to make a slime atau how to make slime aja. Slime. How to make slime? Langsung, nggak ada e-nya. How to make slime. Why everyone should know? The slime. But I'm asking, why everyone should know how to make slime? Why everyone should know how to make slime? Mikir lagi. Mikir artinya. Gue juga mentranslate dulu ya. Why everyone should make know how to make slime? Karena gampang. Oh ya udah itu berarti ininya kenapa? Iya, kenapa harus tahu misalnya kenapa nih? Berarti misalnya Sabar. misalnya is the leader ya. Terus kenapa misalnya harus tahu cara buat slime? Gampang. Buka, iya terus. Oh, because practical. Itu dia. Mainan yang gampang dibuat Iya benar. dan membuat refleksi ada manfaat. Berarti ini how to make the slime. Slime aja. Gak ada dunia Itu apa lagi? Doh. Itu karena Duh. itu mainan gitu, maksudnya kamu tuh pengen ngasih cara dapat hiburan yang gampang, yang murah, caranya dengan dengan Islam gitu. Ya. Good job. Nih maksudnya. Ngatain good job dia. Aneh banget. Harusnya kita yang bilang good job ya, kenapa dia yang bilang good job? Oh iya, Jadi idenya kan dari Islam. Oh iya. Jadi alasannya is that only eat this gitu, harus buat this. bikin slime aja. Gak usah pakai de. Ayo Nova.
Hello everyone, we are from team 5 and today we will present about how to post video on Instagram. Baik, Misko, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin udah ke kelas ya? Udah ke kelas, sudah mencoba melaksanakan hasil dari modifikasi kemarin. Apa nih yang berubah dari yang sebelumnya sama yang tadi sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya? Yang berubah. Ya, yang berubah mungkin dari anak atau dari Miskonya sendiri. Dari pertama mungkin dari segi penggunaan model pembelajaran. Oh, model pembelajaran. Nah, penggunaannya. Lebih tertata karena model pembelajaran kan ada sintaksnya. Oh iya. Kita kan menggunakan project PJBL. di sini. Jadi itu ya akhirnya yang itu. Oke. Ya, Terus di situ jelas urutan kegiatannya. Di situ juga terlihat anak lebih mungkin antusias untuk kayak melakukan kegiatan pembelajaran ini. Oke, kalau ingat ya Miss, yang pertanyaannya waktu itu kan problemnya itu adalah proaktifnya anak ya. Nah, setelah dilakukan kemarin dengan cara-cara itu hasilnya seperti apa? Jadi lebih Apakah terjawab permasalahannya, solusinya? terjawab. Jadi berdasarkan yang waktu itu kita Yeah. ngobrol gitu. Siap. Saya kan problemnya adalah anak-anak kurang proaktif dalam respon gimana, apalagi kan saya di sini diskusi gitu ya, bentuknya mengharuskan mereka untuk discuss kayak gitu, banyak berdiskusi satu sama lain. Dan yang terjadi sebelumnya adalah mereka itu saling mengandalkan, jadi apa ya, yang mengandalkan yang bisa aja gitu. Terus sampai akhirnya menggunakan apa ya, coba deh kita buat yang waktu itu ngobrol sama Mister, kita buat LKPD, kita susun LKPD-nya, kita buat urutan task grupnya, job desk ya? masing-masing dari peserta didik tuh ngapain di grup itu gitu, biar semuanya tuh dapat porsinya masing-masing dalam kelompok gitu. Nah dari situ terlihat anak-anak apa dia ya inisiatif untuk membagi tugas masing-masing kelompok. Yang saya masukkan waktu itu cuma 10/6 ya. Sementara ini diberlakukan untuk seluruh kelas kan ya. Nah, saya pakai buat kan otomatis saya nggak bisa mengeneralisir nih untuk kesimpulan ini sendiri. Model yang sudah diterapkan, yang kemarin hasil diskusi itu secara generalisir seluruh kelas bagaimana? hampir Hasilnya? ya sama sih. Sama hasilnya? Maksudnya terlihat perbedaannya gitu. Dibanding yang tidak menggunakan yang rinci-rinci itu ya. Baik. Paling yang terakhir ini perasaannya Miss nih, perasaannya untuk nanti rencana ke depan juga seperti apa? Rencana ke depan ya, perasaan dulu lalu rencana ke depan seperti apa? Perasaannya gimana ya? Setelah rangkaian ya, coaching terus gimana sampai hari ini nih dengan ada Bu Susi gitu. Perasaannya saya senang sih gitu, jadi ada tempat untuk sharing gitu. Tempat untuk berdiskusi, apalagi kan kita satu rukun gitu. Tapi jarang ngobrolin ini Bu, gengsi-gengsian soalnya kita semua mau nanya teh di sini kagak bisa gitu ya. Gitu, tapi ya Akhirnya kita bisa ngobrol banyak ya tentang terutama teknis pembelajaran ya. Alhamdulillah. Ke depan Miss, kedepannya mungkin akan ada diskusi-diskusi lain lagi. Siap, ayo, siap. Yang bisa kita ya saling tukar pikiran kayak gitu. Tentang gimana sih mengajar bahasa Inggris apalagi dengan banyaknya tantangan yang ada di sekolah kita gitu. Untuk kedepannya nanti mungkin kita bisa lebih sharing more. Tapi jujur nih Miss, jujur nih, boleh tanya dah anak 12 PS 2.
saya menerapkan juga yang ini ya, bagian job desk ya. Ada job desk. Jadi biasanya kan prosedur teks sudah kasih kelompok ya. Udah gitu kita hasilnya. Lalu saya tambahkan tuh tugas dalam laporannya. Si A bagiannya apa dalam rencana. Lalu ininya memang ternyata berpengaruh ya, berpengaruh kepada anak. Jadi ternyata idenya Miss itu malah saya pakai juga di kelas. Ide dari Mister. Ide. Oke, terima kasih waktunya Miss. Udah dari awal lumayan lama ya, dari Januari Bu. Nih 22 Januari itu pelaksanaannya. Sebelumnya udah ada wawancaranya, hari ini baru kita PI-nya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.